Halo, bro. Selamat malam Bro William. Ya, selamat Ya. malam. Apa kabar Bro? Ya, baik. Lihat market kayak gini ya. 2 hari stres juga sih. Aku udah pusing, udah ngamut Pusing ya. sebenarnya lihat market. Kalau kita lihat udah selalu kita kapan ini naiknya. Iya. Halo Bro Joe. Oke nih Bro, hari ini kita bahas topik yang cukup menarik ya, yaitu apakah Indonesia masih investable atau tidak. Ya Bro ya. Hmm. Nah, menurut Bro nih, kan IHSG ini secara kita kasih teman-teman secara outlook dulu ya. Ini kapan nih bottomnya bro? Karena orang-orang pada bilang, wah ini udah cukup murah nih, udah cukup murah. Tapi buktinya setiap hari minus terus gitu. Nah, ada tanggapan nggak dari Bro William? Tanggapan ya. Ya, Dia langsung ke itu ya, langsung ke kesimpulan ya. Oke. Kalau saya sih sekarang, gua sih sama di komunitas, tadi koreksi bro, nggak sampai 10.000 gila. Lu. Kita masih komunitas kecil, karena kita oh, komunitasnya kan aktif ya. Gitu loh. siap, siap, siap. Jadi bukan model komunitas satu arah guys, kita ada 2 arah gitu loh. Suara ya. Oke. Eh, Kalau di sama teman-teman komunitas saya sih sebetulnya udah posisinya udah buy sih bro. Posisi udah bahaya sekarang bro. Ya kita udah nanti gue bisa kasih lihat sih ada satu chart yang sebetulnya jadi dasar gue berpikir nanti ntar gue coba kasih lihat gitu loh. Tapi Boleh. kalau ditanya sekarang sebetulnya udah yang mendasari mendasari gue ngambil kesimpulan kenapa sekarang posisi gue buy sebetulnya simpel. Soalnya kan kalau kita bicara bicara langsung ujungnya deh ya. Mm-mm. Kalau kita bicara valuasi, sekarang valuasi COVID, bro. Iya, setuju Gitu. bro, setuju, setuju. Sekarang lebih Valuasi murah dari COVID malah ya yang orang-orang. yang orang kadang-kadang makanya gue ngerasain sebetulnya kayaknya fear-nya pada nggak rasional gitu. Kita Hmm. sekarang valuasi COVID. Tapi kalau gue jalan keluar, guys, itu kayaknya bukan COVID sih. Maksudnya kalau kita compare apple to apple gitu ya. Mm-mm. Kalau waktu zaman COVID itu kan ya kita tahu sendiri lah ya, kayak gimana kasusnya gitu loh. Ke Iya, ceritanya. Kalau sekarang kan kalau kita lihat, gue keluar sih ke mall masih rame. oke. Gitu. Ke, misalnya ke CP aja keluar parkir aja masih setengah mati ya bro ya. Ya Iya. kan? Ya itu cuma buat gambaran aja. Jadi sebetulnya rada aneh. Sama tadi kebetulan sebelum acara gue ada nonton itu Pak Hendrik. Pak Hendrik kan Oke. preskon ya. Iya. Barusan tuh tadi kan. Pak Hendrik preskon yang sebetulnya juga itu mau gue sampaikan di sesi kali ini. Yang lucu itu kan semua semua sebetulnya secara fundamental emiten-emiten di market itu masih membukukan laba, bro. Jadi Oke. kalau kita bicara fundamentalnya dulu deh ya, karena kita Iya. jangan bicara yang psikologi sama itu dulu ya, sama ekspektasi masa depan. Kalau Mm-mm. secara secara kita ngomong fundamental, gue melihat sebetulnya emiten kita nggak terlalu parah gitu loh. Oke. Rada nggak pantas dihargain di valuasi setara COVID itu kalau gua gitu loh. Cuma Oke. ya kita tahu sendiri lah ya 2 hari ini kan ya kemarin ada hoax itu Iya bro, jadi ya sebenarnya sama ini dia juga nih teman-teman yang kita pengen bahas juga ya. ya Di tengah ketidakpastian seperti ini dan di tengah kita masih sensitif ya towards pemerintah, ada berita-berita hoax yang beredar, yang mungkin gara-gara memang kita sudah dapat banyak berita buruk terus menerus, makanya kita reaktif gitu, kita nggak cek ya bahwa seperti kemarin itu ada berita bahwa S&P downgrade kita, ya padahal belum ada statement resmi ya dari S&P belum itu cuma gitu. watchlist doang gua sebetulnya Iya, dia watchlist gitu loh. iya. Terus hari ini aku dapat berita juga. Hari ini ada berita beredar lagi kok di street street rumors nih. Street rumors bahwa satu yaitu Menteri Keuangan kita, Menteri Keuangan kita akan diganti ya, Ya. diganti gitu. Masuk Bloomberg ya bro. Sampai di Iya, Bloomberg ya masuk Bloomberg juga. gue juga Aku kaget juga, lihatnya kan wow. ya. Terus yang kedua adalah kemarin aku sempat dengar sih, nggak tahu seberapa seberapa apa betul ya, tapi nanti kan kita sudah masuk 3 komoditas bro, nanti masuk DSI. Nah nanti beritanya sih mau dimasukin lebih banyak komoditas lagi ke dalam DSI, which is also juga jadi fear ya buat para investor gitu. Jadi menurut gue teman-teman jangan terlalu reaktif ya terhadap berita-berita, harus dicek dulu karena memang kita semua bisa jadi korban gitu.
tadi pagi sebenarnya gue juga kasih ke itu kan, ke Bro William ya. Apa tuh yang MSCI diturunin ke Frontier, Itu which is udah dari hoax juga kemarin itu. siang, bro. Udah Iya, dari dari kemarin kemarin ya. siang ya, Iya, gosipnya. iya, iya. Itu kan Iya. ya harus dicek dulu ya. Untung aku cek itu hoax, jadi kita nggak reaksi ke situ lah. Karena kalau orang-orang lihat Frontier terus kita sebarin kan, nanti orang bisa buat keputusan dari berita yang kita kasih, which is Indonesia masuk ke Frontier, orang udahlah cut loss aja. Akhirnya kan nyesel gitu ya, padahal belum ada berita apa-apa gitu. Sebetulnya ada yang menarik sih, bro. Ini Oke, yang gimana bro? terjadi. Oke, kita kan kalau kita kan coba lihat kan cuma dari sisi negatif, orang langsung buang gitu ya. Ya, Cuma tadi sesi 2 kan ada yang menarik. Sesi 2 jam 2 ya, setengah 3. Yang isu ada pergantian ya, reshuffle. ya. Itu orang langsung berbondong-bondong masuk. Hmm. Jadi Oke. yang maksud gue yang mau gue tekankan, Mm-mm. berarti kalau memang tesis bahwa Indonesia itu adalah benar-benar hancur, Ya. kita nggak ada masa depan, itu nggak mungkin ada sideline yang masuk dong, bro. Begitu, Hmm. masa begitu ada satu sentimen positif, walaupun sebetulnya ya kita masih tanda tanya lah ya. Ya. Gua nggak tahu itu validitasnya gimana. Tetapi yang saya minta teman-teman ikut merenung gitu. Loh kok ada yang masuk? Hmm. Iya, iya. Kok ada yang masuk? Karena Mm-mm. kalau misalkan kita, let's say misalkan kita setara Burkina Faso gitu, mau dia ganti menteri ke, berita positif apa, mana ada yang masuk, bro. Iya. Berarti yang gue pengen tekankan, berarti sebetulnya detik ini masih ada uang-uang yang berada di luar, di gue bilangnya di sideline, di samping lah. Di Samping. samping yang sebetulnya masih optimis. Mereka lagi menunggu ada sebuah sentimen positif bagus, satu dua aja langsung, Hmm. jadi ada yang marah kan? Iya. Hantam segala, kenceng bener tadi ya guys, ya Ya. kan? Nah itu Mm-mm. kan yang maksud saya kan berarti, loh, berarti Indonesia kalau memang benar fundamentalnya itu broken, itu orang-orang tidak akan masuk guys. Berarti Oke. maksud gua kan berarti ada masih ada sebuah jangan-jangan gerakan market yang berapa hari ini tuh ekstrim, nggak Oh. based on logic ya. Itu jadi gue melihatnya sebetulnya kayaknya udah rada-rada irasional itu aja sih guys. Gue mau ngomong itu doang gitu loh. Kayaknya rada irasional gitu loh. Karena selain fundamental kita sebetulnya masih oke yang tadi gue cerita, sama Ya. sebetulnya gue mau cerita rada panjang nggak apa-apa ya bro ya. Nggak apa-apa Karena bro, gue silakan pengen silakan. sebetulnya kan ini kan kurang lebih ada 100 orang ya gitu ya. Ya. Gue pengen cerita sebetulnya karena gue udah rada deep research juga. Gue sebetulnya yang gue pengen penasaran itu sebetulnya why-nya gitu. Oke. Kenapa sebetulnya ada sebuah major fear gitu loh. Kenapa ada sebuah ketakutan dari global itu sampai bikin rupiah kita ke 18.000. Kalau kalau ya ada yang bilang karena politik lah, ada yang bilang karena satu dua hal gitu. Tapi kalau gue berusaha untuk dapat big picture-nya gitu. Gue benar-benar pengen tahu why-nya gitu. Makanya Hmm. gue lumayan research dalam beberapa hari ini sih guys. Gue pengen tahu gitu. Jadi yang pertama itu kalau yang gue coba tarik rada jauh ke belakang itu sebetulnya gue mundur 20 tahun ya bro. Mm-mm. Kita mundur 20 tahun dulu nih. Ya. Gue coba kita kita jadi karena menurut gue fear yang beberapa dari awal tahun itu sebetulnya efek dari yang itu. Sebetulnya ada sebuah major shifting, ada sebuah pivot besar gitu. Oke. Oke, dari 2008 sampai sekarang 20 tahun kira-kira ya. Dunia kita itu sebetulnya ada beberapa faktor makro. Yang pertama itu ada sebuah tren besar gitu. Jadi emerging market kita itu selama 20 tahun itu di drive sama ada beberapa faktor gitu loh. Mm-mm. Semua modelnya sama. Jadi bukan cuma Indonesia ya. Kita Ya. ngomong emerging market yang lain juga rata-rata kayak begitu gitu loh. Yang pertama itu karena 2008 itu memang dunia dunia itu menikmati yang namanya likuiditas berlebihan. Oke. Interest rate nyaris nol. Makanya ada carry trade yen lah segala itu sebuah realita gitu. Itu Ya. sebuah sebab gitu. Yang pertama itu.
Yang kedua, dari tahun 2008 itu sampai sekarang itu harga harga energi itu relatif turun. Terakhir spike kan 2008 ya guys, mungkin ada yang ingat lah ya. Pas yang makro tahu lah ini. Pas 2008 kan kita spike tinggi itu. Ya. Tetapi dari 2008 sampai 2000 sekitar 2025, 2024 itu sebelum Trump itu harga energi itu relatif stabil. Oke. Cenderung murah sih, bensin murah gitu. Iya. Itu faktor kedua. Yang faktor ketiga itu selama 20 tahun itu memang IM itu idola, Bro. Oke. Iya, orang market tahu lah. Dari Iya. dulu pasti demennya kan soalnya kan return waktu apalagi itu kayak pernah ada beberapa masa itu kan ya SP nggak up sekarang ya gitu. Iya. Pada satu masa kan dia orang downturn. Iya. Makanya ada foreign investor ada yang banyak masuk ke Emerging market. emerging market termasuk Indonesia sebetulnya. Indonesia menikmati beberapa hal tersebut. Ya. Makanya selama 20 tahun kita lihat bahwa pertumbuhan kita tuh stabil 5%, 5%, 5%. Enak lah gitu. Enak mainnya gitu. Iya. Karena kan ada faktor-faktor yang semuanya itu mendukung, istilahnya begitu. Nah, sejak sejak Trump sebetulnya gue udah khawatir dari tahun lalu sih bro. Dari sejak Trump itu gue banyak nulis di Oke. sebelah gitu loh. Mm-mm. Ini kayaknya yang ini bisa berubah. Dan emang sekarang ya sekarang ini hasilnya gitu loh. Yang kita rasakan gitu. Bayar rupiah di sekitar 18.000. Karena yang pertama, udah pasti kayaknya nggak interest rate udah mulai naik kan sekarang kan the Fed mau naikin segala Iya. inflasi tidak terkendali itu aja udah rada rusak loh udah rada nggak enak gitu loh. Oke. Yang kedua ya karena Trump serbu Iran Iya. makanya kan petrol langsung naik tinggi ya gitu. Mm-mm. Sama Iya. yang ketiga ya itu lebih ke arah garis besar jadi IM yang dipertanyakan gitu loh. Nah cilakanya eh, di kita itu semuanya itu lagi kondisi yang namanya badai sempurna semuanya kena gitu loh. Iya. Jadi siapa siapa yang menyangka sih siapa yang menyangka tiba-tiba si Trump bisa segila itu kan. Iya. Karena kan kita ada pressure petrol gitu loh. Iya. Petrol naik. Habis itu kita juga eh, karena terlebih kita sebetulnya kan lagi berusaha keluar dari kalau gue lihat sebetulnya program pemerintah itu dari awal itu sebetulnya lagi berusaha untuk pivoting. Oke. Karena Ya. tahun 2024 waktu itu gue juga sempat memperhatikan sebetulnya kekhawatiran itu alarmnya udah disebut dari dulu sih sebetulnya. Mm-mm. Gitu. Kita punya middle income itu turun bro. Iya. Kita punya middle income turun jadi ke aspiring middle kan gitu. Yes. Jadi ada kekhawatiran di situ. Yes. Karena kalau kita drill lebih dalam lagi sebetulnya akar masalahnya itu adalah debt crisis. Sebetulnya debt crisis gitu. Jadi karena Indonesia kan pinjam duit banyak. Mm-mm. Ya, kita punya swasta di market kan juga demennya kan obligasi ya. Iya. mencari dia perlu utang juga buat beroperasi. Government perlu utang buat spending. Korporasi perlu utang buat produksi. Konsumsi juga sama. Hmm. Indonesia itu kredit konsumsinya gede sih. Gede lah guys. Kita Iya. sekarang contoh kita kalau tanya ke teman-teman, lu beli rumah pakai apa? Ya, kredit kan? Iya. Saya mayoritas kredit gitu loh, nggak Mm-mm. terlalu banyak saving gitu. Jadi ini yang sebetulnya under pressure. Oke. Itu yang menyebabkan kalau gue lihat itu sebenarnya underlying cost-nya. Eh, underlying apa istilahnya ya? Faktor utamanya gitu. Mm-mm. Faktor utama kenapa foreign memutuskan untuk exit. Termasuk dia turunin semua ya. SP kan dia mau nurunin outlook jadi Iya. negatif. Fit juga. Standar Yes. Campur katanya mau cuma kayak sih. Gue optimis enggak lah. Udah Iya. ketemu Pak Nanti Erlangga sih mesti enggak ya. Iya. Gitu. Kita berharap yang baik gitu loh. Mestinya Iya. sih gitu loh. Jadi ada kekhawatiran Mm-mm. kita punya krisis kita punya debt crisis itu nggak terkendali yang Oke. berakibat kita punya middle income makin tertekan. Nah, Oke. 2024 sebelum ada kejadian Trump segala macam sebetulnya roadmapnya pemerintah gue berusaha untuk netral ya guys tidak membela gitu netral aja gitu kita coba positive thinking dulu sebetulnya roadmapnya udah lumayan oke. Roadmap kita ya gitu karena kan supaya orang sebuah negara bisa keluar dari middle income itu kan dia harus nggak bisa rely on commodity lagi Setuju. komoditas gitu loh. Iya. Jadi makanya
Yang gue lihat sebetulnya, gue punya point of view sendiri, gue lihat sebenarnya pemerintah lagi geraknya sebenarnya ke arah situ. Lagi berusaha untuk merubah ekonomi kita, bro. Kalau Oke. kalau dulu kan kita hilirisasi nikel ya, Iya. nikel doang. Kalau gue lihat sekarang kayaknya bahkan semua komoditas mau digituin. Selain gue juga ngeliat ya sebetulnya ini capital control lah, bro. Hmm. Sebetulnya capital control gitu loh. Iya. Gimana caranya supaya capital kita tuh nggak outflow gitu loh. Makanya dibikinlah DSDI. Nah, Oke. cuma yang ini pandangan gue ya, opini Hmm. gue. Soalnya kalau kalau negara udah mulai capital control secara agresif, memang biasanya itu sinyalnya nggak bagus. Jujur Iya. aja itu nggak bagus gitu loh. Hmm. Biasanya orang pasti lihat berarti kan itu udah in a state of panic ya. Gitu. Iya. Kalau gua ngelihat sebetulnya DSDI mungkin nggak langsung detik ini juga sih nggak kayaknya. Gue lihat kayak Sifatnya mesin pencatatan ya. rasanya gue melihat kalau apalagi kayak arah anginnya itu kayaknya lebih ke arah bertahap. Hmm. Yang kemarin kita dengar berita kan bagus tuh ya lumayan oke. Tadi bilang 1 Januari itu gue apresiasi kalau gitu loh. Berarti kan ada waktu. Jangan langsung hari ini juga lu jebret kacau gitu. Karena itu Iya. bukan lebih ke arah sinyal emiten ya guys yang gue worry. Lebih ke arah sinyal ke globalnya. Berarti lu panik dong Indonesia. Iya. Something like that. Lebih bagus, lebih elegan kalau sebetulnya mainnya itu pelan, slow, tak, tek, 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 Bertahap tek. ya. Ya, Jadi mulai dari 1 Juni itu kan sebenarnya DSI itu sifatnya pencatatan saja kan, pencatatan saja. Jadi semua penjualannya itu dicatat sama DSI. hmm. Nanti setelah Januari baru itu efektif. Tapi itu juga sebenarnya bro, gue mau tanya nih bro, itu Ya, duitnya dapat dari mana? kita password. Oke. Uangnya, karena itu kan berarti Danantara harus tampung semua penjualan batu bara dari semua swasta Yes. masuk ke Ya. DSI. Gitu. Hmm. Aku bingung gitu, uangnya dari mana? Kemarin gue udah ngobrol tuh di komunitas itu perlu karyawan berapa banyak dia bro? Adminnya berapa banyak ya? Iya ya, karena kan Oh. seperti batu bara, komunitas batu bara itu kan very time sensitive ya, karena dia sudah nambang, sudah terekspos batunya. Ini karena emang ilmu karena tahu ya kok ya, udah expose itu teroksidasi. Jadi ada time decay-nya setelah berapa minggu itu bakal degrade. Jadi harus cepet-cepet jual gitu. Kalau misalnya dan antara tampung dulu baru nanti dimasukin ke mother vessel itu kan butuh waktu ya. Dan mungkin birokrasi pemerintah juga bukan yang paling cepat gitu. Nah, gimana caranya gitu? Dia handle sesuatu produk yang time sensitive gitu. Kalau gue ngelihat mungkin rasanya handling itu nggak bisa sih. Rasanya nggak visible gitu. Nggak visible ya. Nggak bisa dalam 1 Januari aja gue nggak gitu yakin mereka yang akan handling shipping sih. Gitu. Oke. Mungkin kita bicara bisa, tapi ini gue pribadi ya gitu. Mm-mm. Gitu. Eh, Kalau gue lihat sih mestinya bisa 3 tahun kali ya sampai benar. Karena yang problem utamanya tuh sebetulnya bukan cuma shipping sih bro. Yang gue lihat lebih lebih problematik itu sebetulnya karena kan sekarang kan kita punya konsumen disuruh dari B2B jadi B2G. Ya, Nah, itu nggak gampang sih guys. gampang ya. Itu Karena nggak gampang sih. government kita bukan seperti government Singapura ya. Ya, ya. Jadi Itu kita harus membuktikan dulu ke investor asing bahwa government kita itu bisa transparansinya bisa dijaga dan juga track recordnya shows bahwa memang government kalau pegang itu bisa lebih bagus dari swasta. Karena hmm. selama ini kan kita belum bisa membuktikan nih bahwa government itu bisa lebih efisien dari swasta Hmm. gitu. Tapi Oh, ada satu point of view yang menarik sih bro. mm-mm. Oke, berarti kalau misalkan let's say nih ya DSDI mereka tetap go ahead gitu ya. Ya, Kita go ahead dengan DSDI. Kalau gue lihat sebetulnya ada faktor survival of the fittest. Jadi perusahaan-perusahaan yang terbaik, gue gak mau sebut merek, tapi gue rasa lu orang udah tahu lah itu sahamnya gitu-gitu aja tuh. Turun nggak apa, karena itu survival of the fittest. Jadi ketika misalkan, let's say misalnya ada 100 perusahaan yang main yang sama, gue nggak tahu jumlah pastinya ya guys, karena kan ada juga kan pemain-pemain yang non TBK ya gitu loh. Kalau misalkan let's say dari 100 itu tumbang setengah, itu kan berarti yang setengah kan congkotos. iya, Dan mereka yang akan survival of the fittest gitu loh. iya, Makanya kalau ditanya apakah DSDI, kalau gue pribadi berpandangan sebetulnya bisa jadi peluang sih.
to be honest bisa jadi peluang untuk perusahaan-perusahaan yang memang secara fundamental, terutama kelasnya gede, perusahaan oke dari awal dia juga udah good corporate gitu kan. Ya. Itu semua kalian bisa bongkar di laporan emiten yang sebetulnya gitu loh. Gue nggak berani sebut merek bro, tapi ya lu tahu lah. Gue sahamnya Gak hijau apa-apa bro, jarinya. dikit-dikit lah, dikit-dikit, spill dikit-dikit. Huruf depannya A. Itu sih yoga mana yoga? Yoga. Gitu ya memang dari dulu kita demen sih emitennya gitu loh. Iya. Itu dia termasuk yang paling fit ya gitu. Makanya kalau gue perhatiin sahamnya segitu-gitu aja tuh, nggak ambruk-ambruk gimana gitu loh. Karena ya tuh diketik tuh ada yang ngetik tuh gitu. Karena dia kan termasuk yang good corporate. Jadi Iya. dia emang gue kaget transfer pricing kan kasarnya begitu kan. Gue berusaha positive thinking dulu ya guys, nggak mau masuk ke teori konspirasi dulu dah. Tapi kan gue nggak transfer pricing, gue semuanya play berdasarkan ikutin peraturan. Iya. Kalau misalkan bisnis-bisnis yang lain collapse, berarti gue survive. Iya. Survival of the fittest. Itu peluangnya sebetulnya. Makanya apakah DSD itu sebuah bencana? Mungkin kalau secara garis besar ya. Tapi kalau kita rajin mencari, sebenarnya bisa dapat sih bro. Diamondnya bisa dapat. Kan tadi lu ada nanya kan? Iya. Ada potensi sana sih? Ada. Gitu. Karena Oke. ya, terutama Dan untuk juga emiten-emiten yang bro maksud itu kan mereka itu emiten-emiten fundamentals ya. Jadi mereka itu memang tidak memainkan saham mereka. Jadi pure murni itu trading di value PE yang cukup murah ya, which is fair PE value, which is kalau nggak salah kayak Adaro berapa ya? Kalau nggak salah 4 atau 7 ya. Pokoknya single digit lah. Rata-rata single digit PE gitu. Yang malahan yang banyak arah ARB itu semuanya itu alpha stock kebanyakan ya. sama ada satu lagi yang tesis gue bro tadi, sorry gue loncat-loncat jadi nggak nulis ini. Oke, kan kan gue lihat sebetulnya kayaknya negara kita itu lagi pivot bro, Oke. lagi pivot. Jadi untuk gue lihat kayaknya sebetulnya memang mengarah nggak mau lagi mengandalkan cuma komoditas. Ini textbook makro sih, semua anak makro tahu gitu loh. Supaya sebuah negara itu bisa keluar dari middle income trap, dia emang tidak, kalau nggak boleh lagi growth-nya itu cuma dari komoditas biasa doang. Oke. Dia harus bikin, berarti habis ini setelah export ban whatever lah itu namanya, gue sih insting gue bilang kayak mungkin nanti jangan-jangan ada keluar beberapa kejutan lagi guys, yang positif ya malah ya. Contoh, gue sebut ya, Ya. kawasan industri gue sih bullish. Bullish ya, kawasan industri. Kawasan industri sangat bullish. Karena entah kenapa gue ngeliat kayaknya abis ini itu yang bakal jadi prioritas juga. Ya. Paten. Iya, bro. Contoh ya, ini kalau gue sebut merek lah ya, gue barusan Ya. masuk soalnya ya kan. Dikasih harga segitu gue masuk aja ya kan. Ya, SSIA industri kan, lu lihat Ya. aja, lu lihat harga sahamnya bro. Ya kan, tiba-tiba ada yang narik. Karena yang tesis tadi, oke DSD segala what next? Kalau gue sih menilai, abis ini kayak pemerintah pasti masuk ke kawasan industri ya. Dia akan menggalakkan industri. Karena ini juga point of view menarik nih ngobrol-ngobrol sama orang. Misalkan kita ngomong batu bara bro. Bara kan dia ekspor ban. Berarti abis ini batu bara banjir ke lokal dong. DMO iya akhirnya. Ke PLTU paling. Lokal dibanjirin kan. Berarti harga energi turun dong. Iya. Nah, oke. Yang menang siapa? Industri. Oke. Listrik kan dimurahin. Iya, tapi itu kalau misalnya harga minyak turun juga, bro. Kalau Betul. harga minyak nggak turun, itu Betul. susah. Karena batu bara kan untuk nambang itu buang minyak cukup banyak ya. Nah itu tadi terkait dengan yang gue ngomong di awal. Market kita cuma butuh 1 sentimen walaupun hoax sudah ada yang ngakak kan. Iya. Bayangin kalau tiba-tiba damai gitu. Damai gitu. Terus petrol turun ke berapa lah gitu kan, I don't know gitu ya. Iya. Cuma kan potensi itu kan ada gitu loh. Iya. Dan kalau itu berarti kita punya saham naik semua dong. Di-HK lagi sama orang. Seharusnya ya. Harusnya. Seharusnya. Oke. Jadi menurut bro, ini itu sekarang kita bisa pasang asymmetric bet ya, bahwa downside potentialnya sudah tinggal sedikit nih, tapi upside potentialnya masih besar. Jadi sekarang untuk sebagai trader atau investor is a good asymmetric bet untuk kita masuk sekarang di posisi. Betul. Kalau sekarang ya, itu iya. Kalau gue sih sekarang nyaranin orang, ya lu kalau belum masuk saham, masuk sekarang. Udah, ya.
downside-nya udah sangat limited seharusnya. Karena kalau gue lihat garis gue sih 5.400 nih bro, monitor. 54 ya. Mm-mm. Oke, oke. Menurut bro, apakah kita harus tunggu dulu nih, tunggu confirmation dari misalnya S&P atau MSCI gitu. Kita Oke, tunggu confirmation dari mereka, baru kita mulai lebih berani hajar lah gitu. kalau prinsip gue, karena gue kan setengah investor, gue setengah invest juga sih bro, gitu loh. Mm-mm. Emang gue ada setengah invest, tapi ada juga tradingin juga, nggak apa-apa lah ya. Jadi gue pegang berapa, 10% gue tradingin gitu loh, sisanya Iya. gue. Kalau prinsip gue sih sebetulnya kalau sebagai investor itu kan kita harus rasional, di saat yang lain Mm-mm. tidak rasional gitu loh. Yang rasional act untuk sekarang sebetulnya ya masuk bertahap, udah silakan. Kalau gue ya gitu, Mm-mm. silakan. Karena apalagi berapa hari ini gue perhatiin kayak market geraknya sih benar-benar bukan karena fundamental ya, tapi karena psikologis bro. Itu Ya, opini gue, pure psikologis, udah oke. nggak rasional gitu. Ada satu hoax jatuh, ada satu hoax yang bagus naik. Iya, setuju, setuju. Setuju, Iya, bro. Ini ya, benar-benar masa kita semua investor itu apalagi pada sensitif banget ya terhadap berita. sensitif. Nah, itu juga makanya yang gue bilang selain sektor kawasan industri yang gue bullish, yang gue juga sangat bullish sebetulnya teknologi, bro, untuk Indonesia ya. Ya, jadi sektor yang bagus itu satu kawasan industri, berarti industrial ya, industrial satu lagi itu tech ya, Moy. Oke. Ya. Karena menurut gue nonsen kalau perusahaan-perusahaan asing itu tidak melirik melirik kita sebagai eh, istilahnya marketnya di orang ya. Kalau kita ngomong digital ya, itu rada nggak make sense. Karena kan kita walaupun walaupun ya ada banyak tantangan fiskal segala macam, kita tuh masih punya beberapa aset masih lebih bagus daripada negara-negara yang lain, guys. Yang pertama, kita tuh penduduknya kan banyak, bro. Iya. 280 juta orang, men. Yes. Itu kalau dari kacamata perusahaan teknologi kayak Sukor gitu kan, itu kan bener-bener oke gitu loh. Mm-mm. Dengan market sebesar itu, apalagi penetrasi digitalnya bagus. Karena kan kita negara kepulauan gitu, mau nggak mau digital gitu loh. Itu Mm. kan bagus. Sektor teknologi itu sebetulnya gue lihat di Indonesia itu masih benar-benar belum diapresiasi secara full ya. Iya. Dan apalagi terbukti misalnya beberapa tahun yang lalu, let's say Goto dari nothing bisa jadi super apps. Iya. Potensi, jangan gue nggak mau bahas harga sahamnya ya, nanti gue cap soalnya. Tapi kalau kita lihat terlepas dari saham, lo orang lihat potensi bisnisnya ada Iya. gitu, bukannya impossible gitu, ada gitu. Dari bayangin jadi cuma aplikasi ojek bisa jadi super app, sekarang gue pesan makan apa apa di situ, Iya. Setuju, setuju. Sebenarnya potensi Goto itu is ada. one of the interesting one sih yang menurut aku sekarang cukup oke sih kok. Iya, Karena oke banget. it's Gue one of capek those beli aja. iya udah nggak bisa lebih Gak bawah bisa dari ya. 50 kan, dia tahan di Iya, 50. cuma Jadi gitu, the only way is up tuh. emang duitnya aja kurang nih guys. Habis gue mesti banyak yang barang murah, bingung gue beli yang mana ya kan. Hari ini semuanya murah. Tenang, tenang kok. Ada Iya. margin juga, nanti kita bukain akun margin. Buat believing oke ya, bukain ya. Guys, Boleh, catat boleh. guys, udah janji tuh Bayan tuh. Iya. Oke, oke, oke. Jadi sektor-sektor yang menurut Bro William potensi setelah ini semuanya settle ya. Apa nih sektor-sektor selain satu manufacturing ya, industrial sama satu lagi digital. Apalagi nih? Karena yang gue lihat kawasan industri itu akan dibuka malah bukan mengarah ke smelterisasi ya, bukan smelter enggak. Gue ngelihat sebetulnya pemerintah kita kayak ini insting ya guys, gue suka so tau soal RP karena bener amin gitu kan. Kayaknya negara kita tuh lagi benar-benar mau coba attract semiconductor industry ya. Semiconductor ya. Kalau gue suka kan kadang-kadang gue suka baca tuh ada aja kayak hidden clue gitu loh, Batam Mm-mm. lah gitu. Batam kan lagi ada tuh pusat Iya. yang supaya kita bisa compete sama Malaysia ya gitu loh. Memang gue lihat kayaknya, karena dulu gue sempat ngobrol juga guys sama ada anak-anak member, gue bertanya gitu loh, kenapa sih bro? Waktu itu kan sempat kayaknya investor mau masuk cuma nggak jadi. Soalnya Mm-mm. alasannya simpel, tingkat edukasi. Hmm. Tingkat edukasi, misalnya mau bikin industri semiconductor gitu di Indonesia, problemnya tuh ada di ketersediaan tenaga kerja. SDM-nya kurang ya. Ya, Mm-mm. makanya MBG. Oke, kalau kita coba ngelihat gitu, ngelihat dari segala macam teori konspirasi ya,
Makanya kalau dibilang gua awal-awal ya udah oke lah, karena gue lihat sebetulnya ada ada sebuah effort gitu loh. Dia mau naikin tiket. Gua nggak setuju 100% ya sama MBG-nya gitu loh. Iya. Karena menurut gua ada banyak cara lain buat meningkatkan tingkat inteleknya SDM kita gitu. Tapi oke lah, kita terima nasib. Kayaknya proyeknya pasti jalan terus gitu loh. Iya, Ah, iya. yang gue lihat ada ke situ. Yang kedua kan, misalkan contoh misalnya kayak Amazon, dia dia mau dia mau bikin data center sebetulnya, data center sama semiconductor gitu, manufaktur. Mm. Problemnya kan, problem kedua berarti di housing. Iya. Housing itu buru-buru mau taruh di mana gitu loh. Mm-mm. KPR 40 tahun. Tiba-tiba pemerintah bilang KPR 40 tahun. Entah kenapa gue ngerasa kok kayak semuanya ujung-ujungnya buat tracking itu ya. Itu Peningkatan lagi di SDM-nya ya. Ya, lagi disiapin semua untuk mendukung kita terutama yang di pantai barat, pantai Sumatera ya. Yang Mm-mm. Sumatera itu Selat Malaka tuh. Itu Iya. gua ngeliat kayaknya ada sebuah program prioritas untuk nanti di situ jadi kawasan industri high tech gitu loh. Mungkin Oh, nggak 1 tahun 2 tahun gitu. Ini long gitu. Bisa iya. 5 tahun, bisa 10 tahun. Tapi ya kalau kalau let's say misalnya kita mindsetnya cukup panjang ya guys gitu loh. Makanya gue sih posisi buy sih. Gue pengen lihat apakah yang ini happening gitu loh. Karena Hmm. itu kan sama rasanya kayak mungkin beli BCA di harga tahun 98 kali ya, 1.000 perak gitu ya. Iya. Kalau kita main rada panjang gitu, why not? Dan Oh. lagi pula, jangan lupa market kita kan sekarang nggak kering-kering banget bro. Sehari kayak tadi berapa? 20 T ya? Tadi saya cek, bentar. Cek dulu. Hari ini totalnya berapa nih? 23. Om marketnya 25. Masih oke. 25 T ya? Iya. Ya, market segitu, likuiditas segitu, copet-copet dikit bisa lah guys. Mm-mm. 20. Sembari nunggu yang tesis besar jadi, kita kenapa nggak boleh trading? Kalau gue orangnya nggak terlalu sakop gitu loh. Trading Hmm. oke, day trade oke gitu loh. Karena kan sembari nunggu invest kan bosen ya. Tiap hari mau ngapain ya kita copet-copet dikit guys. Iya, iya. Kalau Jadi dari mas, sisi ini currency, karena kan kita devaluasi terus nih rupiah, itu worrying nggak kok? Worry nggak? Karena kan kita punya dari kacamata foreign ya, kacamata asing ya. Kan mereka mau invest di Indonesia itu dapat hasil yang lebih baik dari di developed markets pasti. Itu makanya mereka mau masuk ke IM ya. Tapi kalau misalnya rupiah kita devaluasi terus, ya mereka punya keuntungan tergerus gitu dari penukaran rupiah yang terus melemah. Itu gimana kok tanggapannya? tanggapan Mm-mm. gue ngelihat kayaknya foreign udah nggak ada bro. Udah nggak ada. Jadi nanti pure akan full kita yang main sendiri domestik. Kalau gue lihat malah sekarang kayak lebih banyak, ya pasif masih ya masih ada ya. Cuma Hmm. yang active foreign, gue sih ngelihat kayaknya udah nggak ada sih. Udah pada Active. cabut ya. Ini udah pada cabut lah guys, yang masih ada apa? Active foreign gitu. Iya, coba nih kita lihat year to date udah foreign sale-nya 57 tag. Udah habis kayaknya bro. Iya. Paling sisa dikit-dikit doang lah ya. Jadi menurut gue ya udah nggak signifikan gitu loh. Oke. Tapi rupiah melemah itu signifikan secara, maksudnya efek ke fundamental ada. Ya karena kan berarti kan beban kita bicara saham lah ya, emiten gitu. Mm-mm. Itu kalau kalau terus melemah mas semua sektor kena, pasti kena gitu loh. Karena kan makanya gue lihat sebetulnya pemerintah kayak tadi isu itu mungkin belum tentu salah loh bro. Yang tadi kita Oke. gue masih tunggu besok loh, jangan-jangan beneran kejadian lah. Ada sebuah gebrakan dari negara gitu ya. Iya. Karena kalau rupiah terus melemah itu kan yang emiten pertama suffer itu kan pasti yang beli barang dalam dolar. Ya guys sudah tahu Iya. lah ya. Itu anak-anak pasti udah paham kan gitu. Mm-mm. Sama banyak yang lupa kalau misalkan SP nurunin rating, itu ntar kan kita bond bond corporate kan juga ikutan naik gitu loh preminya, Hmm. premiumnya. Itu mereka kesulitan, ya fundingnya jadi lebih mahal lah. Ada cost bunga yang lebih tinggi gitu loh. Iya. Habis itu ya tentu ya daya beli masyarakat gitu. Makanya rupiah kalau gue sih gue nggak berusaha untuk sugarcoat gitu. Gue selalu ngomong ya Hmm. udah genting. 18.000 ya genting, negara harus Iya. act gitu loh. Orang jangan diem aja, act gitu loh. Harus Iya. yang kebetulan ya gue lihat sebetulnya ada kayak kayak Pak Henry kan preskon gitu, ada, Iya. bukannya mereka nggak kerja sama sekali guys, apresiasi lah, ada kok, ada effort gitu, Oke. karena itu juga sebetulnya ciri khas negara kita guys, karena kita udah berapa kali kena krisis.
Jadi sebetulnya mesinnya udah in place, bro. Lu nggak ngerasa setiap kali ada krisis kayaknya pasti ada yang gerak gitu. Iya. Karena sebetulnya negara gitu, karena mungkin kalau yang masih masih umur 20-an nggak tahu yang ini cerita 98 gitu loh. Tapi sejak 98 sampai sekarang itu gue lihat sebetulnya semua instrumen negara itu sudah in place buat kalau menghadapi krisis. Gue nggak pernah ngeliat berlarut-larut sebetulnya gitu loh. Oke. Misalkan hari ini kejadian, nggak berapa lama pasti ada press con, ada apa, ada rapat darurat atau apa, itu semua udah in place kan sebetulnya. Itu juga sebetulnya sebuah hal yang positif. Gue masih ada optimis lah. Mestinya sih negara kita ini bukan pertama kali berhadapan krisis, bukan guys. Gue udah rada tua guys, cuma mukanya aja muda, cuma gue udah ada umur gitu kan. Ini bukan pertama kali kok, kita udah berkali-kali sebetulnya. 2008, 2015, 2002 juga pernah mini krisis, banyak lah Terus tahun gitu. lalu pun juga ada kan yang Tahun Trump lalu keluar. Heeh. 2024 semua gue melihat sebetulnya in place gitu. Oke. Jadi seharusnya gue cuma bilang ya tetap optimis lah guys gitu loh, jangan terlalu, tapi kita nggak deny memang rupiah itu problem, kita tunggu lah actionnya gimana bro. Oke, oke. Dan juga ya kemarin kan ada berita bro, berita yang menarik ya. Itu semua pada TSK semua tuh. Nah itu gue sebenarnya yang kepala MBG, kepala BGN ya kan. Nah itu yang gue sebenarnya agak nyesek ya karena selama ini kan Pak Prabowo sangat melindungi BGN ya, sangat apa pro banget MBG. Terus sudah dikasih tahu sama foreign bahwa mereka nggak suka nih dengan kebijakan ini. Tapi dengan kemarin semua pada di TSK semua, itu menurut gue itu agak step in the back sih dari orang-orang dia ya. Maksudnya dia selama ini bagus-bagusin MBG malah dikorupsi-korupsiin gitu. Sekarang berarti kan foreign they are right gitu bahwa memang Indonesia belum mampu untuk apa mengatur makanan sampai ke pelosok-pelosok untuk spending APBN seperti itu ya sampai ke household level gitu. Jadi ya mungkin kita nggak bisa dive terlalu deep ke situ ya, tapi ya kemarin itu menurut menurut bro itu gebrakan nggak? Maksudnya they are doing something gitu Penting. untuk mengembalikan kepercayaan publik lah intinya. Ya. Makanya itu juga kalau you guys lihat satu hari dipecat terus langsung dibungkus jarang sih bro. Itu Iya. memang ya memang gitu. Gue melihat ya mungkin ada yang bilang kalau gue melihatnya ya gue apresiasi lah ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti ada effort untuk ngeberesin ya. Cuma Maksudnya yang justru gue lebih berharap sebetulnya efek bahwa kritik kritik kita itu nggak selalu salah kan guys gitu loh. Gitu. oke. Cuma gimana caranya nyampe aja ya kritiknya gitu. Iya. Siap, siap. Bro, kira-kira nih, ada nggak secara teknikal nih, nanti misalnya bro mau kasih lihat secara teknikal, apakah ada tesis yang bro lagi tunggu, mungkin technical signal yang bro tunggu untuk entry-entry? Oke, untuk entry. Mm-mm. Masalahnya gue baru pertama kali IG nih dipaksa-paksa sama Brian guys. Ini gimana ya gue pencetnya ya? Ya. Putar ya? Diputar aja, diputar. Oke. Ini gue kasih lihat deh guys. Gue nggak bawa tripod Brian. Sorry. Hmm. Ini tempat Oke, gue oke. trading tiap hari guys tuh. 3 monitor, orang udah tahu lah. Wah, mantap. Oke, Gue oke. mau kasih lihat kebetulan gue di analisa Vietnam nih. Oke. Ini yang gue punya layar tuh guys. Yang gue mau kasih lihat sebetulnya ini, yang komposit. Karena sekarang kan kita udah bicaranya kan udah panjang, gue tarik chartnya, time frame-nya jadi 1 bulan guys. Lihat nggak nih garisnya? Garis ungu nih. Tuh, kelihatan nggak bro? Iya. Ini ada pullback nih. Mm-mm. Pullbacknya pas bener. Kayak gue Itu udah bilang garis apa? anak-anak, Garis ya lu EMA. bang. Hah? Garis apa itu? EMA 200 nih. EMA Ya 200, 200. 200 bulan gitu loh. Wah, oke. Gitu. Tuh. Kayak gue udah begitu gue ngeliat begini, pullback di titik yang bye. Bye. Berarti Eh, ada orang yang betting di sini karena kalau udah di bawah kan udah extreme bearish berarti. iya. Oke, kita lihat beberapa market negara lain yang sempat drop di sini ya, guys. Gua Oke. kasih contoh, misalkan Singapura pernah ada. Tapi
market yang emerging itu jarang sekali berada below di sini gitu loh. Pasti ntar. Hmm. Ini contoh Singapura nih guys, gue bukan. Wah, Ah, enak gak ya. usah lihat ujungnya lah, sebel gue, gak usah lihat ujungnya, habis sini aja dah. Ya kan? Gak usah lihat ujungnya gitu. Coba lihat tuh. Di area sini itu jarang gitu lah. Jarang yang kalau memang negara, kecuali negaranya benar-benar dia tiba-tiba perang dunia lah, dia diserbu lah kayak Ukraine gitu Mm-mm. kan. Yang gue bilang, emang kita fail state bro? Kita kan nggak fail state, ini contoh Iya. Singapura ya gitu loh. Mm-mm. Oke. Malaysia tuh lihat. Nggak, di area sini tuh nggak pernah lama gitu. Karena Malaysia waktu itu gara-gara kasus ini sih bro. Tahun 2021 tuh yang one DM nih kayaknya. Lupa lah gue. Itu mungkin teman-teman yang makro inget nih. Pada kasus nih Malaysia hopeless banget nih. Tapi Indian mereka juga balik kan? Iya. Gitu. Sebenarnya Hmm. take time aja ya, tapi pasti balik lagi. Betul. Thailand nih kemarin nih. Berapa tahun karena kan dia sama. Oh ya Thailand tuh mirip-mirip sama Indonesia ya. Jadi Hmm. gue banyak compare sebetulnya sama Thailand sih guys gitu. Gue banyak compare sama Thailand. Karena Thailand kan ada krisis krisis kredit juga. Indonesia tuh underlying problemnya sebetulnya ketakutan akan krisis kredit. Investor takut kita jadi kayak Thailand. Makanya rupiahnya dibuki. Hmm. Itu problem kalau gue tarik kesimpulannya itu ya. Mereka takut kita jadi kayak Thailand gitu. Oke. Thailand kan lagi debt crisis bro. Gitu. Iya. Tuh, kalau Vietnam malah nggak pernah tuh, dia sama sekali nggak pernah ke sini gitu loh. Iya. Filipina, Filipina juga sama nih udah daerah genting tuh bro. Filipina juga Udah genting cross tuh. ya itu 200 Malah MA. dia malah lebih jelek daripada kita guys kalau chartnya. Makanya gue bingung dibandingin kita masih lebih oke. Kita masih berada di upper kan gitu loh. Iya, Masih iya. dibilang bener-bener masuk zona bearish kalau dari kacamata one man gue lihatnya belum. One man tuh yang berarti tadi yang orang-orang yang betting kayak gue tadi bro. Yang Mm-mm. betting misalkan ini kayaknya kita karena kita lagi berusaha pivot itu loh yang gue tadi cerita di awal. Iya. Kita lagi berusaha pivot 10 tahun lah. Mestinya sih cuan kotos ya. Kalau tesisnya benar gitu loh. Kita Iya berhasil sih. entar perusahaan semiconductor masuk lah, entar semua high tech masuk, kita berhasil keluar dari middle income trap, nggak lagi cuma komo. Gue betting di situ. Oke. Ya aku pernah dengar sih. Aku pernah dengar bro. Gue pernah dengar bahwa Amerika sama China itu sebenarnya lagi adu-aduan untuk invest duluan. Siapa yang duluan di Indonesia nih untuk tech ya. Ya. Masalah semiconductor, masalah AI. Hmm. Tuh. Jadi ya mungkin tesisnya Bro William paten ini. Ya, gue justru betting di situ, Mike. Ya, ya kuncinya tapi memang kalau orang-orang yang mau ngikutin cara apa maksudnya prinsip gue itu memang sama sih bro, lu duitnya nggak boleh terlalu panas, jangan setengah dingin gitu loh. Emang Oke. ya udah lo emang mau mau pengen punya gitu, pengen punya bisnis yang buat anak cucu gue, ya Iya. kan, gue kasih gitu. Itu kalau prinsip gue, makanya sekarang gue posisinya itu adalah buy. Tapi yang tadi gue balik lagi gue cerita gue jadi jangan anggap gue itu. So, pasti anak-anak bingung kalau masuk ke komunitas gue. Ini Koil kerja kakak mulu. Ya kan nungguin 10 tahun kan lama ya tiap hari. Masuk kita nggak boleh happy-happy dikit bro. Ya Iya, iya. Betul. boleh lah copet-copet dikit ya kan. Emang market Gitu. lagi murah banget ini. Ini kan terakhir seperti ini ya. Berarti kan 5 tahun terakhir punya gains hilang kan dengan harga segini. Oh kalau market lagi gini gue pengen dengan pakai taktik itu bro. Sikat Hmm. ARB, TP kuning. Hmm. Udah paling enak ya. Sikat. Well, ada barang ARB, lu tunggu lu sikatin aja, habis lu TP Iya. kuning. Ah, Lumayan tuh. betul betul sepuluh betul. persen kan. Itu sekarang gue tiap hari begitu guys. Pengen gue nungguin, oh ada ARB nih. Begitu gue lihat, buset nih perusahaan masih oke kok. Gue sikat aja. lima Hmm. persen 10%. Lumayan. Ya, 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 ya. Kayak PTRO Gitu. kan kemarin sempat ARB ya. Gue dapet tuh. Dapat ya? PTR Dapat gue banyak. dapet. Lumayan, 5% gue TP. Gitu. Keren, 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 Justru keren. kalau lagi sekarang setup, karena kan kalau lagi market bearish sama market bullish memang setup sistem gue rada beda guys. Kalau lagi market bearish gue setup bearish berarti. Yang gue Hmm. incer semua yang ARB ARB an. Cari yang ARB ya. Iya, yang ARB lu cari semua ya kan. Kalau Wah, lagi setup ilmu bullish lain baru lagi. nih. Iya, 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 setuju, setuju. Tapi kalau misalnya kayak kemarin nih, kan udah ARB. Hari ini turun lagi. Tapi berarti Bro William itu beli intraday, jual sebelum tutup ya, basically. Same day aja. Oh enggak, tergantung, tergantung. Gue mah fleksibel ya. Kadang-kadang ada yang intraday, ada juga ya. Kalau gue yakin, gue demen barangnya, gue demen barang contoh. Ya petrol lah, petrol gue demen. Karena gue Hmm. pegang aja harga segini udah Iya, iya, iya. bersama Om ya. Ada yang tanya tuh, Bull gimana, Bull? Gimana, Bro? Konteksnya. Kenapa?
Bull. Tadi ada yang tanya. Ini ada yang nanya, Bul. Bul sebenarnya secara funda oke loh. Secara fundamental bagus ya. Ya karena gue rada demen, sebetulnya gue rada bullish sama sektor perkapalan sebetulnya. Karena tesis gue simpel guys, kita nggak usah buka itu lah, gue nggak terlalu, kalau yang teknikal sama itu banyak orang lebih jago gitu loh. Cuma gue biasa teman-teman anak-anak tuh ngobrol sama gue makronya gitu. Bull itu, Oke. sektor kapal itu kenapa gue demen? Karena backlognya bro. Backlognya. Tesis gue tuh betting misalkan, kalau misalkan si Trump damai nih, Ya. terus tiba-tiba Hormuz dibuka, itu kan backlognya banyak banget bro. Iya sih. Langsung rutenya jalan lagi gitu kan. Kayak gue disuruh contoh gue pegang bull sih guys, nggak mau gue jual, biarin aja nyom aja. Gue lagi betting di situnya soalnya, karena begitu itu selat dibuka, ya maksudnya sih dapat gitu. Sama kan sekarang kan, kalau yang gue perhatikan kayaknya Indonesia itu kan cenderung mau ke Amerika. Iya. Kita udah Nah, beberapa minyak kan kita beli dari Amerika sekarang. apalagi Sebagian. apalagi si Trump itu kan dia ngotot kayak mau ngambil Kuba. Kuba kan mau diserbu tuh guys. Iya. Kalau orang ntar coba buka Google lihat posisi Kuba, lu ngerti dah. Kuba itu karena itu kan dia jalur dari Panama ke Texas. Texas itu pusat LNG-nya Amerika gitu. Gitu. Nah kebetulan ada beberapa emiten kapal, nggak cuma Bull lah ya, banyak gitu. Ini kan lagi banyak yang lagi coba pivot ke jadi sebelumnya dia mulai beli kapal yang buat ngangkutin gas LNG. Itu gue demen. Sama bisnis planning itu gue demen. Ya udah gue beli gitu loh. Gue beli, gue tunggu lah setahun 2 tahun gitu loh. Siapa tahu jadi gitu loh. Itu menarik sebetulnya. LNG menarik karena kan yang kalian ingat kan, kalau yang pusat terbesar itu kan di Qatar guys. Qatar kan rudal bro. Qatar itu di rudal LNG-nya. Itu proses perbaikan itu nggak sebulan beres lu guys, itu bisa lama. Nah ketika lagi proses perbaikan, orang belinya kemana barangnya? Amerika. Karena mereka yang sebetulnya paling oke ya gitu. Betul. Keren. Emang Donald Trump ini emang udah planning ya dia ya. Iya. Perdagangannya rutenya dialihin ke situ. Emang dia sales bro, dia mah jago lah. Urusan begini jago dia. Keren. Ini ada yang tanya nih, bro, Big Bangs gimana nih? Big Bangs. BBCA, BBRI. Nah, kalau BBRI gue agak skeptik sih, karena kalau BBRI itu, kalau nggak salah kan BBRI itu yang nampung UMKM ya, yang nampung semua UMKM. Jadi Koperasi Merah Putih itu semua masuk ke BBRI ya yang nampung. Nah, itu gimana nih, bro? Ada Gue lebih senang yang megangin DHE sih. Kayak Mandiri aja. Mandiri kan. gini aja ya. Mandiri kan ntar DHE-nya gede kan. Iya. Itu lumayan loh DHE kalau beneran DSDI jalannya. Kita kan berarti orang kan mesti parkir duit semua di situ tuh, itu lumayan. Iya. Dia bisa muterin buat kredit segala kan. Iya. Oh, Kan karena sih. Mandiri itu memang buat corporate bankingnya ya. Jadi kan maksudnya si bank-bank yang jadi tempat parkir DHE itu ntar dia jadi punya modal buat kredit income. Oke. Berarti ada kemungkinan bisa earning jam. Mandiri lah, gue demen Mandiri. Kalau BBCA? Kalau BBJ itu ya lu mikir aja goceng bro, masa lu nggak beli? BBCA Masih beli. Goceng beli, ya kan? Gak usah ragu-ragu, goceng beli. Masa gue, ya kalau BBC gue soalnya bersedia untuk nyelam lama sih guys. Biasanya. You know why? Karena gue kan kalau lu lihat kan strategi tesis investasi gue betting Indonesia berhasil exit dari middle income trap. Kenapa gue memutuskan untuk ya udah gue mau invest di Indonesia gitu loh. Karena gue lagi lihat pemerintah sebetulnya ada rencana, sebetulnya bukan pemerintah sih, bangsanya gitu loh. Bangsanya ada rencana untuk kita keluar dari middle income trap, masuk jadi negara manufaktur. Ya masa gue nggak betting di BCA-nya? BCA-nya kan mercusuar, maksudnya ya itu kan anchor-nya gitu loh bro. Gitu loh. Biasanya mah kalau lo orang mikirnya rada panjang, misalnya ini gue mau beli saham ini buat anak gue, kok beli harga segini ya, beli aja. Tapi kalau lo buat copet atau trading cepet, ya susah lah bro, susah.
Mendingan alpha stock aja ya kalau seperti itu. Ya, kalau yang itu kan, Cepet-cepet ya. makanya gue bilang kan, kenapa harus semuanya invest? Emang nggak boleh nakal-nakal dikit, guys? Bikin lah. Misalkan portol lu 100%, misalnya lu bagilah 50% invest, Hmm, 30% buat swing, 20% buat scalp, why not? ya, Gitu setuju. sembat. Karena kalau gue demennya itu, guys, eh, gimana ya? Supaya gue bisa scalp, gue bisa swing, itu kan gue mesti belajar technical. Gue Hmm, mesti belajar cat. Gue demen aja bro. Kan mesti harus bikin sistemnya, mempelajari sistemnya. iya. Karena salah satu tujuan utama gue masuk ke saham itu yang gue selalu preach juga ke orang ya gitu. Sistem, 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 sistem gitu. Jadi Hmm, kadang-kadang bahkan kalau asal sistemnya jadi gue cuan yang gak gede-gede banget, gue mah happy aja guys. Gue punya sistem gitu. iya, iya. Stick to the system aja ya. Kalau udah Iya, dibikin udah bagus, stick to the system. karena menurut gue sistem itu jauh lebih mahal dari kalau lu punya lo juga dapat gitu ya satu pak. Gue punya sistem scalpnya, gue punya yang tadi yang gue udah cerita, gue bikin dari nol tuh bro, yang Hmm, sistem kalau pas market bearish tuh sistemnya begini gitu. Itu iya, kan iya, ya lo ngerti lah, itu kan harganya mahal iya, mestinya. Kalau iya. pada saat proses pembuatannya itu gue mengalami loss sedikit, ya udahlah cincai, Hmm, sistemnya dapat kok iya, iya, iya. Itu gitu. sistem bagus sih. Asal Hmm. asal lihat order booknya masih cukup tebel lah, jadi masih cukup liquid lah. Kita harus lihat kan. Nanti bikin di Sukor lah bro, kita Siap. bikin Boleh ya kan. bro, kita kan lagi developing juga, kita punya desktop app. Nantilah kita bahas mungkin scanner-scanner apa yang mungkin dipakai sama komunitas Blimbing, kita bisa masukin ke dalam aplikasi desktop kita. Gitu. Oke, mungkin terakhir nih buat teman-teman yang masih ada nggak yang masih mau ditanyain sama Ko William nih? Ini kayak anak-anak belimbing semua kayak. Iya, saya lihat ARB, cara melihat yang ARB akan balik kuning gimana kok screeningnya? Oke, Kalau gue ya, Heeh, itu lo harus lihat order queue-nya sih. lihat order queue-nya ya. Hmm. Lo mesti lihat order queue-nya gitu. Nggak bisa cuma by chart ya, kalau itu rada susah. Kalau yang ARB itu, kalau gue biasanya gue benar-benar liatin order queue-nya, gue liatin tuh satu-satu. Terus ada detail sih guys. Mm, mm, mm. Gitu. Sentimennya juga kan, kalau misalnya sensitif, itu mungkin kalau ada ARB masuk, dia pasti bisa naik dikit lah kalau misalnya ada berita bagus ya. Terus Kalau gue, ya kalau gue berusaha mencari sebetulnya ada yang makan guys. Fake beat nggak? Tuh, kalau yang udah pro ngerti lah yang gue bilang. Itu beatnya fake apa kagak guys. Itu doang sih. Gitu berusaha untuk, nggak, gue nggak langsung serta-merta, biasanya gue tungguin, gue liatin dulu gitu, ini kayaknya beat fake nih atau beat real, berarti maksudnya ada yang makan contoh PSP makan gitu, oh gue mau ikut, iya. berarti kan dia niat defend gitu ya. Kalau Hmm, yang itu memang sistemnya itu harus lebih banyak lihat order queue-nya ya, lu mesti cepet sih tangannya tek 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 gitu, set set gitu, iya. mesti ada gesit. Nah, Iya, 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 iya. Nih yang tanya nih, kok besok HK apa nih? besok Lihat market kalau dulu yang lah ya. tadi ternyata bukan hoax, Hmm, kalau yang tadi bukan hoax, ya. yang dipilih adalah orang yang investor foreign suka, apa aja lu akal gitu. Apa Hmm, aja lu. iya, 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 iya. Karena ada dua nama yang beredar ya, Iya. gitu. Gua Satu kan jagoan gua ada yang satu sih, cuma gua nggak enak lah sebutnya gitu. Itu malu orang haka aja udah. yang di Bloomberg bener gak? Menurut gua bukan hoax, Bukan hoax tetapi ya? lagi proses tawar menawar kayaknya. Ada di Ah, gitu. Feeling gue gitu guys. iya, iya, iya. Nggak mungkin senekat itu karena yang posting itu kan rada kredibel itu. Iya, iya. Dan Yang juga gue juga kalau yang dengar-dengar itu ya. seperti itu. Gue juga dengar-dengar demikian sih. Mungkin untuk Pak Purbaya sendiri gimana bro? Menurut lu asing masih percaya nggak sama dia atau 50-50? To be honest, Mm-mm. kalau gue ngobrol-ngobrol memang kayaknya foreign gak gitu demen sih bro, gara-gara yang kasus Citibank. Hmm, Ya kasus Citibank itu gitu loh. Ya maksudnya kan bercanda gitu loh. Cuma mungkin orang orang foreign kalau lagi forum gitu mungkin nggak bisa terima bercanda-bercanda begitu kayaknya ya. iya. Gitu. Makanya better ya diganti lah. Gitu. Kalau gue sih nggak apa-apa, step down aja pak gitu loh. Supaya kan sekarang kan ya, selain ada krisis itu kan gue lihat juga ada foreign investor crisis ya. Lagi ada crisis confidence gitu loh. Ganti orang udah bener kok. Secara manajemen, teori manajemen udah the right thing to do bro. Memang lo harus replace gitu loh. Hmm, Oke, oke. bukan berarti nggak kompeten ya gitu. Ya memang ya tukar lah. Gitu, tukar orangnya gitu.
Siap, 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 siap. Nah, Paten-paten. kalau yang jagoan yang gue pilih masuk, udah AK aja. AK aja. Karena itu foreign darling soalnya dia. Itu foreign Oh, suka sama itu orang gitu. Lu dulu AK aja gitu. Mestinya sih oke, balik lagi siap. sih. Ya. Kita siap-siap buka akun margin semua ya. Aku average down semua nih. Iya. Gitu. Itu mah nggak usah pilih-pilih sama apa. Udah yang lu orang demen aja udah. Siap, mantap lah kalau gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang di sini yang belum masuk dalam komunitas Blimbing. Ini kebanyakan mungkin komunitas Blimbing semua ya. Ya. Oh ya, ya. Kira-kira bisa jelasin dikit nggak kok? Blimbing itu apa komunitasnya dan sehari-hari itu ada pembelajaran apa dan mungkin kalau mereka mau follow atau cari, cari di mana gitu. Oke, yang paling gampang sih follow Instagram kita aja guys. Kita, gua ada di william.blimbing sama blimbing stock ada dua gitu loh. Kalau yang bentuk komunitasnya mungkin ya di sini banyak yang bisa cerita tuh ya teman-teman. Kalau komunitas kita itu nggak terlalu, belum sampai 10.000 belum bro, gitu loh, nggak lah. Kita baru di level sekitar 1.500, 1.600 lah sekarang Oh, gitu oke. loh. Siap. Cuma yang uniknya kita itu adalah kita komunitasnya dua arah. Jadi Hmm. ada yang dua arah, ada Ya. yang channel. Yang chat itu kita Mm-mm. dari awal itu bikin komunitas. Jadi bahkan itu bukan gua loh guys, bukan cuma gua gitu loh. Di dalam itu ada beberapa istilahnya ada beberapa mentor gitu. Ada Ya. sekitar 7 lah gitu loh. 7 orang makanya eh, bukan satu arah. Jadi gua bahkan sering berdiskusi sama mentor-mentor yang lain juga gitu. Ngobrol di Telegram. Kita ada di Telegram guys. Gitu. I Nah, see. nah Oke. itu ntar ada juga kita punya grup-grup kecil. Jadi kan Hmm. itu ada kayak sebuah satu grup gede, terus kita bikin grup-grup kecil supaya contoh kan misalnya ada 100 orang demennya trading bareng pakai Zoom bro, tiap hari ya udah lah lo orang sana udah bikin aja gitu loh, nggak apa-apa gitu loh. Jadi dia orang trading bareng itu tiap hari lucu sih, Ya. itu lucu. Lu kalau ikut juga pasti lu ketawa sih orang-orang bego semua, ya kan? Kerja karena Zoomnya itu dibuka, jadi semuanya bisa ngobrol gitu loh. Lucu sih, Oh, lucu. iya 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 iya. Boleh bro, boleh bro. Nanti nanti kirim-kirim linknya ya. Iya tiap hari kerjaannya kalau ada yang arah udah langsung teriak-teriak nggak keruan kayak gimana, seru sih, seru. Itu Seru, contoh. seru, seru. Ya, ada juga yang rada besar ya kita ngobrol. Ini banyak anak gue bilangnya grup Brave, ada Corsair gitu loh. Gitu Oke. ya. Karena gue tahu kalau trading itu sendirian kan bosen kan guys. Iya, Terus sendirian lebih seru rame-rame lah ketawa bareng gitu loh ya kan. betul betul. Gue Derita-derita sendiri. bareng, Iya. cuan-cuan bareng. Karena Ya. memang karena gue pengen di saham itu sudah lama bro. Hmm. Lama gitu loh. Jadi kan yang gue cerita, gue nunggu 10 tahun ya sampai tesis gue jadi nih. 10 tahun gue ngapain tiap hari ngeliatin chat. Gue mendingan rame-rame sama dia orang nih, orang-orang bego itu tuh. Lebih seru gitu loh setiap hari gitu. Iya, Gue iya. nyelam bareng. Nyelam Sama bareng. Iya. awalnya itu cuma telegram guys. Lama-lama jadi centil dia orang. Ntar mau acara bareng-bareng lah, gathering lah, apalah. Ya udah jalanin aja. Iya, iya, iya. Kapan-kapan boleh, boleh bro. Kita bikin event offline gathering nanti untuk member-member Blimbing. Boleh, anak-anak udah mau lihat Sukor kayak apa katanya kok Ah, penasaran mau boleh, boleh, ketemu boleh. mau ketemu yoga katanya. Tadi 30.000 mana orangnya? Oke, oke, oke. Iya. Boleh, boleh, boleh. Nanti kita set ya, kita set Ya. untuk apa? Pokoknya untuk Blimbing kita support lah. Dan untuk teman-teman yang mau buka akun margin juga tuh, yang banyak mau buka akun margin, boleh langsung kontak Bro William aja ya. Nanti Bro William kita bantu ya. Langsung aja bro jelasin, ini kan bliming semua margin lu berapa kali? Wah, kita ada margin ratio sih kok. Itu Ada kan margin ratio ya? ya margin ratio kan 65% ya. Jadi itu kita harus keep di situ sih. Oke. Nanti paling haircutnya bisa didiscuss lah gitu. Ya udah guys, buka tuh Sukor guys. Iya. Oke. Siap. Oke, pembahasan hari ini seru banget nih kok. Apa terakhir nih mungkin ada nggak trading psychology nih buat teman-teman? Mungkin udah setiap hari ya apa nge-live sama kok bro nge-live nggak sih? Enggak, gue Oh enggak. enggak ya. Jadi Enggak. kayak zoom gitu tiap hari itu Oh siapa? ada Zoom, kadang-kadang gue masuk, kadang-kadang ntar gue sapa gitu loh. Kalau Oh, lagi market bagus. Cuma emang gue lebih banyak menulis sih, dalam oh, tulisan. tulisan aja ya. Iya, gue suka bacain sih. Gue suka bacain. Boleh bro, pakai Spot Connect ya, ditulis-tulis juga. Ya, oke, ajarin gue gimana bikinnya. Nanti Oke. gue ajarin deh. Hmm. Oke, oke, siap. Untuk teman-teman yang telat join, jangan usah khawatir karena live ini akan diupload
di IG Skor Sekuritas. Udah ya, kita tutup di sini ya, Bro William Ya, ya. Thank you so much. Thank you for your oke time. guys. Ya, sampai ketemu di Titas berikutnya. Thank you. Bye. Yo.